Nah, itu dia. Ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Atlantis. Yang kita ambil isu globalnya itu tentang Atlantis. Yang pertama, Atlantis. Kota Atlantis sering disebut sebagai kota misterius. Kota ini bahkan sering dimasukkan ke dalam film-film fiksi sehingga animasi. Konon, Atlantis adalah kota yang kaya raya dan super indah di berbagai film. Atlantis digambarkan sebagai kota yang hilang untuk melindungi kekayaannya. Namun kabarnya, ada bencana alam dahsyat yang akhirnya membuat Atlantis tenggelam dan hilang selamanya. Walaupun begitu, kisah tersebut belum terbukti kebenarannya. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai bukti bahwa Atlantis pernah ada dan sebagian ilmuwan mempercayainya. Yang pertama itu Plato adalah orang pertama yang menyebut kata Atlantis. Tak tanggung-tanggung, filsuf ternama itu menyebut mengenai peradaban Atlantis di dua bukunya. Timaeus dan Critias, melalui buku-buku tersebut, Plato bercerita mengenai Selat Mainstai Henggelisi berhadapan dengan sebuah pulau yang begitu besar dan dinamakan kerajaan Atlantis. Ketika itu, Atlantis baru akan menyerang antena Yunani, namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam daratan Atlantis semuanya tenggelam ke dasar laut. Cerita Plato soal Atlantis diduga kuat bukan karangan semata, karena Socrates, guru Plato, juga mengatakan kalau Atlantis benar-benar ada 11 tahun yang lalu. Letak Atlantis terdiri digambarkan oleh Plato sebagai pulau yang lebih luas dari Libya dan Asia disatukan dan terletak di depan mulut pilar-pilar Hercules. Sejak pertama kali dikisahkan keberadaan Atlantis sebagai peradaban yang hilang, hingga kini menjadi bahasa yang menarik dan menantang untuk dipecahkan oleh sejumlah peneliti dan penjajahan. Peradabat, peradabatan, Perdebatan keberadaan Atlantis tak jarang menimbulkan perdebatan yang kemudian memunculkan sebagai teori mengenai tempat yang disebut-sebut sebagai peradaban yang hilang. Berbagai macam termasuk penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia telah dilakukan untuk membuktikan sejumlah teori mengenai keberadaan Atlantis. Sayangnya, sampai hari ini saat ini belum ada satupun bukti maupun teori yang berhasil membuktikan keberadaan Atlantis secara akurat. Namun, terdapat beberapa fakta unik mengenai keberadaan Atlantis yang menarik untuk diketahui. Nah, kita di sini ada 5 fakta keberadaan Atlantis. Yang pertama itu Pulau Santorini. Salah satu teori terkenal tentang Atlantis dan paling logis tentang keberadaan menyebutkan bahwa Atlantis terletak di pulau yang berada di kawasan Yunani kuno. Daerah tersebut saat ini menjadi Santorini. Terjadi letusan gunung berapi besar yang menghilangkan sebagian wilayah Santorini pada 3.600 tahun yang lalu. Pakar geologi mengatakan bahwa topografi Santorini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Plato mengenai Atlantis. Plato yang melakukan filsuf Yunani terkenal mengisahkan pada suatu masa ada sebuah negeri yang sangat makmur dan indah bernama Atlantis. Akan tetapi para penduduk yang memenuhi Atlantis memiliki sifat yang tamak. Hal tersebut membuat para dewa murka dan kemudian terjadi banjir dan gempa yang gempa hebat yang menggelamkan Atlantis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Melisa. Kemudian teknologi Antikythera. Antikythera merupakan sebuah
kalkulator mekanik yang diyakini sebagai salah satu cikal bakal komputer mekanik yang ada di dunia. Alat ini ditemukan bukan diciptakan oleh seorang arkeolog Valerius Theiss pada tahun 1901 di sebuah kapal yang karam di lepas pantai Antikythera, sebuah pulau di antara Kreta dan Peloponnesus, Yunani. Para ahli mempercayai jika masyarakat zaman dahulu dianggap belum mampu untuk menciptakan alat dengan teknologi secanggih itu. Oleh karenanya, sebagian ilmuwan percaya bahwa Antikythera berasal dari peradaban Atlantis yang dikenal memiliki teknologi yang canggih. Berikutnya ada penemuan logam kuno. Dalam teorinya Critias, Plato menyebutkan bahwa Atlantis merupakan kota yang berkilauan dengan lampu dari orichalcum logam mulia pada tahun 2015. Arkeolog menemukan 39 balok orichalcum di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Penemuan logam tersebut dianggap memperkuat teori Plato tentang keberadaan Atlantis. Selanjutnya, batu jangkar di Selat Gibraltar. Menurut Plato, dalam teorinya, Atlantis terletak di Pillars of Hercules, yang merupakan nama kuno untuk daerah dekat Selat Gibraltar. James Cameron, sutradara film dokumenter Atlantis Rising, mengatakan bahwa mereka menemukan batu jangkar kuno di Selat Gibraltar. Mereka mengklaim bahwa penemuan itu bisa menjadi bukti dari keberadaan Atlantis dan menguatkan teori Plato. Kemudian ukiran batu di Spanyol. Dalam Atlantis Rising, Gorgeous Diaz Montesano mengklaim bahwa beberapa penduduk Atlantis melarikan diri ke semenanjung Iberia dan menetap di tempat yang sekarang dikenal sebagai Campanario Spanyol. Pahatan batu yang ditemukan di sebuah situs Campanario menunjukkan gambar perahu dan kuda yang sedang dilewati ombak. Ciri-ciri lain dari ukiran batu seperti struktur lingkaran konsentris dari batu bergambar selaras dengan teori Plato tentang Atlantis. Penelitian tentang Atlantis seakan tak berujung. Ilmuwan asal Brasil, Arosio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Lost Civilization, yang ia tulis selama 30 tahun, membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bercocok tanam. Santos akhirnya menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis dan Pulau Natuna, Riau adalah bukti nyata paling konkret. Namun banyak peneliti yang belum setuju akan hal ini, karena jika benar Atlantis adalah Indonesia, akan mengubah catatan sejarah mengenai penemu peradaban. Hingga kini penelitian tentang Atlantis belum berhenti karena banyak banget yang penasaran dengan segala keindahan Atlantis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silahkan buat yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau saya penasaran saja. Eh, kelompok yang percaya tidak adanya Atlantis ini ada nggak? Yang bagaimana, Pak? Kelompok yang tidak percaya ada Atlantis. Saya, Pak. Oh, Irdayanti tidak percaya. Atau Iya, Pak. kenapa Irdayanti tidak Tidak percaya? percaya, Pak. Karena sampai sekarang belum ada bukti nyatanya, Pak. Oke, kalau Melisa ada temukan tidak artikel bahwa ada nih kelompok-kelompok orang yang tidak percaya sama Atlantis? Yang pernah saya baca, Iya. iya Pak, ada sekelompok orang yang tidak percaya karena belum ada bukti yang konkret, yang akurat begitu, yang mengatakan bahwa Atlantis memang ada.
Selain bukti, apalagi Cuman yang dari membuat bukunya mereka, saja. selain selain bukti, ada tidak teori yang mereka ciptakan bahwa sebenarnya Atlantis tuh nggak ada, cuma cuma karangan Plato aja, ada nggak? Melati mungkin bisa jawab. Hmm, kalau di sini Pak, itu dari karangan dari Plato saja sih Pak. Iya, tapi maksudnya ada nggak yang kalian berdua baca bahwa oh ada teori nih yang bisa membantah sebenarnya Plato itu hanya berhayal doang, tidak ada bukti konkret. Jadi sebenarnya Atlantis itu hanya khayalan Plato yang coba coba dipertahankan sama para orang-orang yang sangat mengagumi Plato seperti itu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Terus pertanyaan selanjutnya itu, saya memang sudah dengar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Atlantis itu Indonesia. Bahkan di beberapa beberapa artikel-artikel pun mengatakan demikian. Nah, cuma kekurangan dari presentasi ini itu tidak ada kontranya. Jadi yang mengatakan Indonesia itu bukan Atlantis karena selain nanti mengubah pikiran pokok dari eh, idenya si Plato ini, nanti malah akan merubah semua yang orang percayai seperti itu. Ya, bahkan ada orang yang sudah membuat penelitian kenapa Indonesia disebut Atlantis. Cuma ada juga orang yang kontra dengan pernyataan tersebut. Nah, kurangnya presentasi ini itu di situ. Ya, dia sudah bagus presentasinya, jadi membawa kita dari sejarah kenapa Atlantis itu muncul, ide tentang Atlantis itu muncul, terus dia sudah bawa kita juga kenapa bisa berkembang, terus kenapa orang bisa percaya. Nah, cuma kekurangannya Atlantis ini itu tidak ada data-data atau artikel yang membantah buah pikiran dari orang-orang yang percaya Atlantis ini, sehingga kita jadi tidak bisa ketemu. Oh, kira-kira ini eh, bisa mengakibatkan dampak sosial enggak seperti itu? Atau ada yang pernah menggugat teori ini seperti itu. Nah, itu tidak muncul di sini, ya. Jadi kalau saya sih kekurangannya di situ, sehingga saya sudah ngikutin, oh ini bagus nih dari awal, tapi kayak anti klimaks gitu, kita tidak mendapat dia punya pro kontranya seperti itu, ya. Jadi gitu. Jadi saya makanya teman-teman lain itu pasti juga hanya mendengar cerita, dan mungkin ada juga yang tidak tidak melihat ini kontranya di mana, padahal yang kita butuh tuh pro kontranya itu, ya. Kan bisa saja yang percaya Atlantis nih orang-orang yang tidak hanya orang-orang yang pintar, ternyata mungkin ada orang-orang sosial strata-strata bawah yang percaya, dan buktinya mereka itu bukan hanya menurut Plato, tapi mereka sudah pernah dengar cerita nenek moyang, terus mereka ada punya bukti seperti itu. Jadi ada perbedaan strata, ada perbedaan budaya, tapi mereka merujuk pada hal yang sama kayak gitu, ya. Jadi itu yang saya tidak ketemu di sini, ya, hanya biasa-biasa saja, ya. Jadi itu mungkin yang nanti jadi masukan untuk kelompok selanjutnya.
Oke, saya kasih satu kesempatan lagi untuk kelompok berikutnya. Tolong dikembangkan seperti presentasi ini, ya. Tapi ada kontranya di situ. Jadi betul-betul kita melihat dua pendapat yang bisa saling berseberangan. Terus kita juga bisa lihat ada dua pendapat yang sama-sama setuju, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ini menurut ilmuwan, terus yang satu itu menurut masyarakat adat, kayak gitu. Ya, kayak kemarin yang danau 3 warna itu. Nah, itu kan sebenarnya dia bagus kalau dia bisa bisa membingkainya menjadi satu cerita gitu. Oh, menurut ilmuwan ternyata perubahan warna ini eh, berdampak atau akibat dari aktivitas vulkanik. Terus menurut masyarakat adat, oh iya, gara-gara berubah warna pasti ada bencana. Nah, ini kan bisa dikaitkan. Oh, ternyata aktivitas vulkanik itu ada hubungannya dengan lempeng Pasifik atau lempeng bumi. Kan kita sudah tahu seperti itu. Nah, jadi maksud saya cari data yang lebih lengkap lagi biar enak kita diskusinya. Kalau seperti ini kan kita hanya cerita dari awal, habis itu selesai. Gitu. Tidak ada data yang saling menyangkut pautkan. Ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah lumayan daripada yang kemarin, tapi saya merasa kurang lengkap. Jadi saya akan kasih satu kesempatan lagi presentasi berikutnya. Itu kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Laila, Pak. Nah, tolong kelompok terakhir yang punya kesempatan terakhir itu buat yang lebih baik dari ini, seperti itu. Ya, dimana ada pro kontra, terus ada hubungan antara hubungan dari teori yang itu yang sudah ada antar strata. Jadi menurut ilmuwan itu seperti ini, tapi menurut masyarakat adat seperti ini. Nah, ternyata ketika digabungkan itu ternyata ada gitu. Ya. Sehingga nanti kayak yang kita ketahui kayak macam di Wasur itu ada satu budaya di mana dalam musim tertentu itu orang nggak boleh berburu. Nah, itu kan menurut ilmu pengetahuan dengan menurut pengetahuan adat itu kan bisa tersinkron. Gitu. Oh, ternyata itu mereka lagi melakukan konservasi. Jadi, mereka lagi melindungi satwa-satwa tertentu sembari membiarkan beberapa hewan dan tumbuhan yang bisa dimakan itu untuk tumbuh. Nah, nanti ketika waktu tertentu itu ada yang namanya sistem panen. Nah, mereka panen, ikannya diambil dan lain sebagainya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ada sangkut pautnya antar bidang atau antar orang yang satu yang menurut ilmu pengetahuan dia ternyata menurut adat seperti ini. Oh, jadi saling melengkapi. Nah, setelah saling melengkapi ditambahkan lagi dengan ini nih ada kontranya nih. Kayak gitu. Ya. Jadi saya pikir itu yang kurangnya. Jadi nanti saya pikir makin hari walaupun naik turun grafiknya setidaknya ini sudah naik lah gitu daripada yang kemarin. Oke? Jadi mungkin itu saja karena saya pikir tidak semua akan banyak pertanyaan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Atlantis walaupun tidak full kita belajarnya. Tapi mudah-mudahan nanti kelompok berikutnya memberikan satu isu-isu global yang bisa dibuat atau dirangkum menjadi yang lebih seru lagi. Tidak ada yang mau membahas mengenai isu perang nuklir gitu. Ya, biar lebih seru, nanti ada hukum internasional, ada hukum hak asasi manusia dan lain sebagainya, atau tidak ada yang mau membahas LGBT bagaimana ditinjau dari hukum internasional terus hukum sosial, nggak ada ya.
Ya mudah-mudahan ada lah. Katanya kalau yang LGBT Bapak kan sudah kasih contoh kemarin, jadi kita nggak boleh keluarkan lagi. Oh ya, berarti cari yang lain toh kayak nuklir gitu ya. Oke? Jadi seperti isu Bapak, ya. kalau misalnya isunya ini isu global, tetapi yang kita bahas ini lebih ke di Indonesianya begitu, yang lagi di Indonesianya begitu. Contoh. Kalau yang dari kelompok kami angkat itu tentang pelecehan seksual. Oke, mengenai baju wanita ya. Kalau saya langsung tiba-tiba kontroversi baju wanita. Nah, coba itu diolah supaya jadi sesuatu yang menarik gitu. Jangan hanya nanti cuma ya menurut yang pro itu kan menurut pandangan orang ya itu kan baju kami, tubuh kami. Terus nanti Iya, yang iya benar, terus Pak. terus nanti yang kontra lah itu kan memancing kita para kaum pria. Seperti itu ya. Jangan hanya seperti itu, tapi kalau bisa ada data terus diramu lebih baik. Oke? Iya, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Berarti 1 kali lagi pas hari Jumat ya, Pak? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita dan sampai jumpa di hari Jumat. Oke? Baik, selamat siang semua. Tuhan berkati kita semua dan salam sehat. Yang Terima Pak. kasih, Pak. Kasih Pak. Terima kasih.